Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong Ayuhanas. Perkenalkan, saya Sally Dwi Pangesti. Hari ini saya ingin sharing seputar desain pembelajaran pada multimedia. For information, mendesain itu nggak sekedar kegiatan menggambar di atas permukaan datar atau membuat gambar bergerak dengan menggunakan peralatan teknologi. Kegiatan menggambar atau membuat rupa visual dalam bidang desain hanyalah salah satu bagian dari keseluruhan rangkaian proses mendesain, di mana gambar desain yang dihasilkan adalah salah satu akibat dari proses mendesain itu, bukan menjadi tujuan utama dari mendesain. Widakdo menjelaskan bahwa pada dasarnya mendesain adalah sebuah proses yang melibatkan alat untuk memproses, subjek yang diproses, serta pemproses. Sedangkan metode mendesain sebagai prosedur penelitian desain dijelaskan lebih luas dan terperinci oleh Jones dalam buku Design Method yang memaparkan sistematika desain dengan prosedur analisa, sintesa, juga evaluasi. Prosedur analisa yaitu tahap persiapan desain, di mana berbagai bahan dan alat perlu dipersiapkan terlebih dahulu, seperti naskah materi, berbagai perlengkapan ATK, berbagai software program aplikasi komputer seperti CorelDRAW, Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan aplikasi yang lain. Dalam proses analisa juga, tugas desainer mengenali dan menganalisa seluruh masalah yang berkaitan dengan fungsi keteknikan, komersial, produksi, distribusi, juga ergonomi. Prosedur kedua yaitu sintesa. Desainer mencari dan mengembangkan model atau memahami tujuan pembelajaran yang bersangkutan secara menyeluruh, juga menggali dan memahami tujuan pembelajaran pada setiap penggalan materi, sehingga perlu melakukan pemilahan materi, identifikasi masalah untuk pencapaian tujuan pembelajaran dari materi yang akan diajarkan, dan mengidentifikasi faktor-faktor determinan. Prosedur ketiga atau yang terakhir itu adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan uji tayang produk dan verifikasi berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan pembelajaran. Adapun evaluasi dilakukan terhadap setiap tampilan visual berupa gambar ataupun animasi agar memberi penjelasan yang komprehensif sebagai solusi terhadap tujuan. Kemudian data yang diinginkan juga mudah diakses. Keterkaitan antar file data yaitu antar file dalam basis data yang saling mendukung dan saling berhubungan. Nah, secara garis besarnya itu tahapan proses desain dalam merencanakan sebuah desain atau produk dapat dijabarkan seperti input, proses analisis, proses sintesis atau proses kreatif, evaluasi pengujian, dan output. Pada tahapan input, semua data maupun informasi tentang objek akan dikumpulkan dan dipersiapkan menjadi satu. Tujuannya agar mudah dimengerti, agar mudah dipahami, dan agar mudah dicermati sebagai acuan juga arahan dalam memproses perancangannya. Pada tahapan analisa, dilakukan pemilahan materi pembelajaran menjadi bagian-bagian pokok pembahasan materinya dengan mengidentifikasi masalah untuk pencapaian tujuan pembelajaran sesuai materi pembahasan. Dalam proses sintesa pula dilakukan pembuatan gambar awal atau sketsa dan perancangan gambar statis serta gambar bergerak ataupun video secara khusus agar mempermudah peserta didik memahami materi yang sedang disampaikan atau akan disampaikan. Nah, adapun evaluasi hasil dan verifikasi dilakukan dengan menampilkannya di layar monitor. Dengan kata lain itu, uji tayang hasil yang telah dicapai oleh peserta didik. Nah, dewasa ini pembelajaran modern peserta didik itu nggak cuma sebagai penerima pesan atau sebagai audiens, tetapi peserta didik juga bisa menjadi komunikator atau penyampaian pesan. Hal ini dilakukan agar terjadi komunikasi antar dua arah antara peserta didik dengan pengajar, juga agar terjadinya komunikasi banyak arah. Biasanya terjadi ketika adanya diskusi. Jenis multimedia pembelajaran menurut kegunaannya juga dapat diklarifikasi menjadi dua kategori. Yang pertama, multimedia presentasi pembelajaran berupa pointer-pointer materi yang disajikan dan bisa saja ditambahi dengan multimedia linear berupa film, video untuk memperkuat pemahaman peserta didik. Yang kedua, multimedia pembelajaran mandiri dapat dimanfaatkan oleh peserta didik secara mandiri. Poin ini itu dilakukan agar peserta didik itu mandiri mencari,
mandiri membaca, mandiri menulis tentang pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Bisa melalui YouTube, bisa melalui artikel, e-book, maupun jurnal dan media-media yang lain. Edgar Dale juga mengemukakan bahwa kemampuan manusia dalam memperoleh ilmu pengetahuan atau pengalaman belajar itu melalui indera penglihatan dan pendengaran sekitar persentase 50%. Gabungan dari berbagai media yang ada pada multimedia akan memicu indera manusia untuk mencapai suatu kompetensi, dan tingkat pemahaman mereka akan naik, akan bertambah. Nggak cuma di situ aja, jadi akan diasah terus-menerus. Pendesain pembelajar melalui multimedia ini dilakukan untuk membuat prototipe media pembelajaran berupa gambar dan penjelasannya, baik berupa gambar, animasi, video, film, dan yang lain, sekaligus memprogramnya dalam suatu sistem jaringan terpadu di mana file-filenya saling terkait, saling berhubungan, dan mendukung satu sama lain, sehingga pengajar dapat memberikan penjelasan yang relatif lebih kaya, lebih banyak, lebih mendetail dan terperinci di setiap bagian pokok materinya, terutama pada pembahasan materi yang rentan terjadi kekeliruan pemahaman oleh para peserta didik apabila tidak disertai contoh nyatanya seperti gambar maupun animasi, video, film. Oke, I think enough. Thank you. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on top, teman-teman.